Halo, perkenalkan, nama saya Sundari. Saya mahasiswi dari Politeknik Ubaya, Prodi Professional Selling. Saya mau sharing pengalaman tentang tanggap darurat penyakit endemik. Di sini saya mau menjelaskan masalah yang terjadi dalam komunitas dalam menanggapi tanggap darurat penyakit endemik. 1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak kooperatif. Ini adalah bukti bahwa masih banyak masyarakat yang belum menjalankan social distancing. Kurangnya tindakan tegas dari aparat pemerintah dan kurangnya arahan akan bahaya virus corona ini membuat masyarakat menghiraukan himbauan pemerintah dan tetap melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. 2. Banyak masyarakat yang cemas dan khawatir. Banyak informasi yang beredar mengenai virus corona yang bisa saja mempengaruhi kesehatan mental. Rasa panik, stres, takut kehilangan orang-orang tercinta adalah dampak dari mewabahnya virus yang mengancam pernafasan ini. Pikiran cemas kita dapat dengan mudah melebih-lebihkan ancaman yang sebenarnya dan dapat meremehkan kemampuan kita untuk mengatasinya. Kecemasan berlebihan akan menyebabkan kepanikan. Selanjutnya, potensi yang dikembangkan dalam menghadapi pandemik ini. 1. Dibangunnya tempat riset dan penelitian. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan merespon cepat seiring diterapkannya COVID-19 sebagai pandemi global dengan memperluas lokasi laboratorium pemeriksaan COVID-19 di Indonesia. Kedua, banyaknya inovasi muda yang kreatif dalam menghadapi COVID-19 ini. Beberapa universitas terus melakukan pengembangan riset dan inovasi guna membantu penanganan dan mitigasi pandemi COVID-19. Salah satu upayanya, universitas dengan meluncurkan ragam inovasi dari bidang kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi sosial masyarakat. 1. Di Indonesia mengalami penurunan perekonomian. Penurunan sejumlah harga komoditas dan gejolak pasar keuangan berimplikasi buruk bagi perekonomian global. Terlebih, sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia juga menghadapi situasi ekonomi yang sulit, maka mendorong terjadinya penurunan daya beli masyarakat seiring sentimen negatif pada bisnis dan konsumen. 3. Harga sembako yang melonjak tinggi. Dampak wabah COVID-19 picu kenaikan harga sembako. Kurangnya stok barang di pasar menyebabkan kenaikan harga dan penurunan pembeli. Pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak menimbun bahan pokok. Tantangan yang dihadapi pemerintah. 1. Pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat. Rendahnya inflasi menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperhatikan tingkat daya beli masyarakat. Hal yang dilakukan pemerintah dengan membagikan bantuan uang dan potongan listrik bagi warga yang tidak mampu. Kedua, mengedukasi masyarakat tentang social distancing. Menurut CDC atau Center for Disease Control and Prevention, social distancing berarti menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak antar manusia. Pemerintah Amerika Serikat menganjurkan jarak 2 meter dalam penerapan social distancing. Social distancing dianggap dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 karena virus menular antar manusia melalui droplet atau partikel air liur ketika penderita mengalami bersin atau batuk. Dikutip Jadi, sebagai warga Indonesia, kita harus bersikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya hal yang terjadi dalam berita kemarin. Itu dijelaskan bahwa ada suatu desa yang tidak mau menerima jasad orang yang meninggal karena COVID Corona. Padahal, waktu proses pemakaman itu adalah proses yang sudah disterilisasi dan pengamanan dari pihak kesehatan. Jadi buat kalian, ayo kita lawan Corona ini. Kalian juga manusia, dokter juga manusia. Jadi kita hadapi bersama-sama. Kita lindungi diri kita lindungi dokter kita lindungi semua. Yang kedua, sikap masyarakat yang mendahulukan kepentingan umum. Jadi kita kalau mau keluar atau kalau
hal yang mendesak yang mengharuskan kita keluar, kalian harus pakai masker. Karena apa? Kita nggak tahu kita bisa tertular dan kita bisa menular. Jadi hal ini bisa melindungi kita dan melindungi orang lain juga, bisa melindungi saudara kita, keluarga kita,